bahwa pada saat kita masuk ini sudah banyak sekali sosok yang makin nyuruh, ayo dong ke dalam. Ada yang nyolek keras banget. Sebelum adanya pertumpahan darah tersebut atau korban, dia akan mengeluarkan suara seperti desis yang sangat jelas bisa didengar oleh manusia normal. Ya, Beberapa orang mengira itu adalah suara mesin, Iya. jadi nggak notice. Padahal sebenarnya dia. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok hitam itu semakin dekat. Kita langsung cek kali ya. Banyak sekali sosok yang mungkin akan bercerita langsung ke kita. Kayaknya kalau aku pribadi, aku tertarik untuk... Pada saat masuk ke tempat pertama aja itu aku udah langsung merinding dan ngerasa udah nggak enak aja gitu, udah takut. Seolah menarik perhatian kami, bangunan yang pertama kami singgahi ialah sebuah bangunan layaknya kantor. Assalamualaikum. Kayaknya emang ini tempat dimana seisinya itu para makhluknya tertarik dengan kalian berdua, para laki-laki. Karena di sini memang menurutku saat ini ya pandangan aku memang kelihatan jelas banget kalau makhluk-makhluk di sini rata-rata memang perempuan. Dan bisa dipastikan bahwa pada saat kita masuk ini sudah banyak sekali sosok yang makin nyuruh, ayo dong ke dalam. Jadi kayak makin mengajak kita untuk terus masuk ke ujung sana, Fasya. Sosok wanita itu Kak Frisly. Iya tuh, pada berjejer. Yuk, kita ke sana. Assalamualaikum. Permisi ya, Assalamualaikum. Tak ingin menyia-nyiakan waktu yang ada, perlahan kami mendekat ke arah sosok astral yang berada masuk ke dalam bangunan ini. Kecelakaan juga. Iya. Tapi emang ini tuh kelihatan banget pabrik marmer ya, karena dari tembok-temboknya aja pas kita masuk tuh udah marmer semua. Dan kalau bangunan ini sendiri tuh kayaknya tempat office-nya ya. Betul, Fasya. Nah, mungkin aku sedikit bercerita. Tadi kan kita ngelewatin, kenapa? Ada yang nyolek keras banget. Jadi tadi saya refleks langsung. Iya. Langsung ke kaki baju Iya. gitu. Ya karena emang di sini tuh perempuan semua sih, Fasya. Dan kalau kita tarik mundur, kilas balik dari tempat ini sendiri, sempat ini menjadi tempat atau pabrik di zaman VOC. Jadi di zaman masih penuh dengan penjajah. Kenapa aku juga ngajak ke tempat ini? Karena di belakang sini, Fasya, Kak Rudi, ini banyak banget sosok perempuan. Mungkin kakak juga dari awal udah langsung lihat ya. Iya. Ini banyak banget sosok perempuan, tapi ada satu sosok yang berbeda. Beda. Kakak juga notice itu kan? Ini di belakang Frisly persis ada perempuan dengan tinggi segini, Fasya. Perempuan ini bukan sosok yang sering kali kita temui. Ini adalah jelmaan. Atau sering kita sebut dengan siluman. Kenapa aku bilang siluman? Karena di bagian dahinya sini Iya. itu ada sisik ular. Dan kelihatan jelas banget kalau sosok ini yang memang bisa kita bilang menguasai titik ini. Jadi di antara para perempuan di sekitaran sini atau penghuni di sini, ini yang sangat dominan. Meski tak menemukan jawaban dari kecelakaan kerja yang menjadi warisan cerita kelam di tempat ini, keberadaan sosok astral menyerupai siluman ular wanita memang kerap dirasakan keberadaannya bagi masyarakat sekitar. Sering lihat juga kadang ya, saya sering main di sini juga, di lingkungan sini ya. Setahu saya sih suka lihat-lihat siluman ular katanya gitu. Di ruangan ini ada perempuan, wajahnya perempuan tapi badannya ular. Mungkin kakak juga tadi udah langsung dapat gambarannya.
Tapi sosok siluman ular ini kalau dia berubah wujud menjadi hewan atau ular itu benar-benar besar banget Fasya. Dan memang sering ditemui oleh warga. Sebelum adanya pertumpahan darah tersebut atau korban, dia akan mengeluarkan suara seperti desis yang sangat jelas bisa didengar oleh manusia normal. Ya, Beberapa benar-benar. orang mengira itu adalah suara mesin. Iya. Jadi nggak notice. Padahal sebenarnya dia Yang menimbulkan suara itu ya. betul Fasya. Setelah itu baru adanya kejadian di mana bisa kita bilang mungkin itu menjadi korban atau tumbangnya Fasya. Berarti sosok ini yang menyebabkan kecelakaan para pegawai di sini, Kak Frisly? Bukan dia. Tapi sosok perempuan ini memang seringkali menjadi sosok dominan yang menunjukkan eksistensinya di wilayah sini. Gitu. Wilayah sini. Wilayah sini. Sosok ini itu asalnya dari mana, Kak Frisly? Perairan belakang Fasya. Dia mempunyai seperti, aku melihat seperti ada gua kecil yang memang sampai saat ini masih ada. Jadi emang dia memilih titik ini karena banyaknya aktivitas manusia, apalagi dominan lagi. Bagaimana dengan pesugihan di tempat ini? Apakah sosok ini mengetahui atau ada hubungannya? Gak ada clue dari dia. Sebentar. Saya merasa seperti ada magnet di area sebelah sana. Kami pun melanjutkan penelusuran demi menguak dalang dari warisan cerita kelam akan kecelakaan kerja yang turun-temurun diceritakan di tempat ini. Sebelah sana. Pintu itu kali ya, coba kita masuk ke sana. Kak Rudi merasakan seperti ada tarikan aura yang berasal dari tempat ini. Ini tuh apa ya? Tiba-tiba niat kami memasuki ruangan baru teralihkan dengan bergegasnya Rudi yang entah menuju ke sebuah tempat. Kak Rudi! Kak Rudi! Astagfirullah, Kak Rudi! Tiba-tiba pada saat kami ingin memasuki ruangan selanjutnya, Kak Rudi langsung lari ke arah samping gedung yang aku nggak tahu Kak Rudi melihat sosok apa, cuma dia tiba-tiba lari. Assalamualaikum. Ada sosok. Bentuknya anjing, tapi dia itu kekar seperti harimau. Oh, benar memang aku pun sempat mendengar cerita dari warga sekitar bahwa di tempat ini itu ada siluman harimau. Tadi dia lihat kita, kemudian dia datang ke sini. Saya nggak tahu siapa dia. Apakah jangan-jangan dia mata-mata untuk mencelakakan kita? Saya tahu kamu siapa. Dari mana kamu? Dia datang dari hutan. Dari hutan. Hutan sekitar sini. Dia datang ke sini karena ada kita, makanya dia datang. Bentar. Apa itu? Kenapa Kak? Oh, mereka bertiga. Mereka ada tiga. Ada 3 sosok. Ya, si anjing berpostur tubuh harimau itu sekarang 3. Sebentar Kak Rudi, sebelumnya jadi ini adalah sosok siluman atau sosok apa Kak Rudi? Siluman, dia itu binatang buas jadi-jadian. 1 di sini, Ya. 2 lagi ada di sana dan di sana. Dia tertarik dengan bau darah. Bau darah yang dibuat oleh makhluk lain. Maksudnya? Tapi emang bener sih Kak, aku juga lagi halangan hari ini. Pantes. Iya. Sebentar, maksudnya apa Kak Rudi? Dia tertarik dengan bau darah yang ditimbulkan oleh makhluk lain. Maksudnya? Aku kan lagi halangan kan, ya mungkin gini. Oh, itulah tadi- yang menarik sosok Iya, ini. dan mungkin dia terancam karena kan Kak Rudi tadi langsung komunikasi sama sosok ini dan dikunci sama Kak Rudi. Jadi sosok ini nggak akan bisa pergi, tapi 2 sosok lainnya malah menghampiri. Tapi Kak, apa jangan-jangan mereka ada hubungannya sama pesugihan yang tadi sempat kita bahas?
Oh, dia dan teman-temannya ini, mereka ini nggak bisa ke sana karena di sana itu wilayah makhluk lain. Jadi nggak bisa ke tempat yang tadi kita mau masuk itu. Pintu merah. Betul, nggak bisa. Terus apakah sosok ini yang mungkin dibicarakan oleh warga sebagai sosok siluman, Kak Rudi? Siluman harimau? Iya, beberapa kali memang mereka menampakkan diri. Ini yang dibicarakan sama warga. Oke. Apakah sosok ini pun mengganggu di tempat ini, Kak Rudi? Nggak selalu mengganggu. Kadang mengganggu tapi dengan suatu alasan. Apa itu? Ada beberapa manusia yang baunya nggak disukai mereka. Jadi manusia tersebut datang ke wilayah sini itu dianggap mengganggu. Sebentar, baunya tidak disukai mereka. Itu gimana penjelasannya? Memang baunya kah atau dengan niat yang tidak baik, Kak Rudi? Dia bilang karena bau. Kamu paham kan? Setiap manusia itu punya bau yang Iya, berbeda dan iya. anjing bisa mengendus itu. Betul. Nah, mereka juga ada beberapa bau manusia yang punya bau yang Tidak itu mereka nggak sukai. Secara spesifik itu tidak bisa disebutkan ya. Yang jelas ada bau kriteria bau tertentu yang mereka nggak suka dengan orang tersebut. Dan orang-orang itulah yang mereka ganggu. Betul. Apa alasan ketiga sosok ini tuh suka main ke tempat ini? Walaupun memang asal mereka bukan dari sini. Darah. Ada bau darah. Yang Suara. Di belakang sana. suara seperti cekikikan. Iya, perempuan. Pada saat dia bilang darah, tadi langsung ada suara. Apa berarti dari aku ya? Sebentar. Tragedi. Oh, mungkin karena banyaknya terjadi kecelakaan para pekerja di tempat ini, itulah yang memancing sosok-sosok ini itu datang ke tempat ini. Ketika kecelakaan, keluar darah. Dan itu yang dia maksud. Apakah sosok ini mengetahui tentang adanya pesugihan di tempat ini? Dia bilang, tahu, tapi kami nggak mau ikut campur. Penuturan Rudi menguak mitos akan keberadaan sosok siluman harimau yang ternyata tak seperti apa yang kerap disaksikan masyarakat sekitar. Di tanah yang kosong itu sering ada muncul gerombolan macan, ada yang belang, ada singa itu kayak singa, pokoknya ada 5 itu. Namun keberadaan sosok astral ini memperkuat adanya dugaan serta isu kecelakaan kerja yang kerap diisukan dengan adanya pesugihan yang terjadi. Hingga sinyal lain pun hadir. Kalian cari tahu sendiri. Karena tadi kakak juga sempat bilang di pintu merah dan dari tadi kita juga hampir masuk ke sana. Iya. Apa kita langsung ke sana aja, Kak Rudi? Oh iya, kita kesana aja.